Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Haji dan senang sekali karena pada kesempatan hari ini atau pada kesempatan kali ini saya kembali lagi bakal membacakan kartu buat kamu dan kita di sini bakal ngangkat tema dengan judul koneksi kamu dan dia, ya. Koneksi kamu dan dia seperti apa? Kita bakal melihat apakah ada ciri twin flame, apakah itu soulmate dan sebagainya. Kita bakal melihat. Yang jelas dengan bacaan ini saya berharap kamu sudah semakin yakin mendapatkan petunjuk-petunjuk, ya, karena dari beberapa kartu nanti yang saya pakai dua kartu, ada oracle card dan juga seperti biasa kita pakai kartu tarot yang biasanya. Kita bakal melihat teman-teman koneksi kamu dan dia itu seperti apa, hal-hal apa saja yang mungkin harus kamu perhatikan, sesuatu apa yang mungkin menjadi pesan-pesan buat kamu juga. Yang jelas bacaan ini bersifat general ya teman-teman, jadi tidak akan semuanya resonate. Ingat ya, bacaan ini bersifat general, jadi menarik banyak energi orang. Yang saya baca adalah energi banyak orang, ya, catat baik-baik. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan pribadi seseorang, pribadi salah satu orang dan sebagainya. Nggak ada gitu kan. Tapi harapan saya di sini dengan energi banyak orang, saya berharap bahwa energi kamu juga ketarik di sini. Nah, ketika energi kamu ketarik di sini berarti nanti kamu akan merasakan beberapa hal kecocokan-kecocokan dari apa yang saya sampaikan, ya. Jadi sekali lagi ini bersifat general. Yang kedua, bacaan ini bisa jadi energinya kebalik-balik ya, antara kamu dengan dia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, video ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton, ini bisa berlaku dan masih berlaku. Oke, teman-teman, saya akan membaca dari oracle card-nya terlebih dahulu. Kita akan buka 3 kartu, ya, sebagai langkah awal, sebagai petunjuk awal, untuk saya melihat energi kamu dan dia, koneksi kamu dan dia, ya. Koneksi atau energi kamu dan dia itu seperti apa. Saya berharap silahkan teman-teman fokuskan seseorang, pikirkan seseorang, fokuskan energi kamu kepada seseorang yang ada dalam pikiran kamu, yang ada dalam perasaan kamu, atau orang yang kamu maksudkan. Sambil saya kocok kartunya. Kamu boleh sambil sebut namanya, ya, dalam hati sebut namanya. 3 kali saja cukup, sebut nama 3 kali. Tujuannya adalah untuk koneksi-koneksi agar terjadi, ya, karena kita bermain energi di sini, ada koneksi, ada telepati dan sebagainya. Oke, cukup, kita akan buka 1, 2, 3. Oke, teman-teman, dari 3 kartu ini saya mencoba untuk membaca koneksi kamu dengan dia, koneksi kamu dan dia seperti apa, ya. Oke, saya melihat di sini ada semacam kesamaan-kesamaan antara kamu dengan dia di masalah pemikiran, di masalah visi, bisa visi dan juga bisa misi. Artinya, secara mendasar kamu dan dia itu seperti punya kesamaan di dalam cara berpikir, atau dalam kerangka berpikirnya, ya. Jadi kayak mindsetnya itu memiliki kesamaan, dan ini boleh dikatakan menjadi sebuah dasar yang bagus, menjadi sebuah landasan yang bagus, karena itu menjadi penting untuk bisa nanti mengembangkan kepada koneksi-koneksi yang lain, agar koneksi yang lain itu menjadi lebih kuat lagi, ya. Visi misi setiap orang itu kan harus ada, gitu kan, apalagi untuk berkaitan dengan pasangan. Itu menjadi sangat penting sekali. Karena apa? Begitu banyak orang yang ternyata hubungannya berakhir, hubungannya tidak berhasil, gagal dan sebagainya. Karena apa? Karena visi misinya menjadi berbeda atau berubah. Karena di sini penting sekali ya teman-teman untuk visi misi, ya, ke depannya seperti apa, di mana kita bisa melihat bahwa dasar-dasar itu menjadi sebuah dasar yang sangat penting, sebagai pondasi yang sangat penting untuk sebuah hubungan. Nah, di sini kalian bisa secara otomatis mengkoneksikan pemikiran-pemikiran dari kalian bisa sharing, bisa saling komunikasi, membangun komunikasi secara intens gitu kan. Nah, dari situlah kemudian pasti akan terjadi kesamaan-kesamaan atau penyamaan-penyamaan visi-visi di antara kalian berdua. Karena pencarian visi, ya, pencarian visi itu menjadi sangat penting, membangun visi itu menjadi sangat penting.
Minimal ketika misalnya ternyata sudah ada basic visi yang sama, itu harus diteruskan dengan komunikasi yang semakin bagus ya, komunikasi yang semakin intens. Dan kamu pasti tahu dong, ketika satu sama lain saling bercerita, saling mengungkapkan perasaannya, ide-idenya, pikiran-pikirannya, apa yang ada di kepalanya, otomatis satu sama lain itu kan akan saling menangkap gitu kan, vibrasi, sinyal-sinyalnya akan semakin saling ketangkap. Dan kemudian di situ kayak semacam puzzle ya, yang diacak sedemikian rupa, dan kemudian masing-masing akan menemukan pasangan-pasangannya, couple-couplenya dari puzzle itu. Nah itu gambarannya seperti itu kalau saya lihat ya. Di sini ada dessert, ada vision quest, di mana kamu memang memiliki visi yang sama. Jadi itu yang saya lihat dari antara kamu dengan dia. Jadi koneksi kamu dan dia, saya melihatnya cukup bagus. Didasari dengan visi-visi yang sama, visi misi yang sama, dasar kerangka pemikiran yang sama ya. Jadi misalnya begini, kamu adalah tipe orang yang senang mencari ide untuk usaha, untuk bisnis gitu kan. Nah bisa jadi di situ kamu juga memiliki kesamaan dengan dia. Dia juga memiliki kesukaan atau cara berpikir yang sama, bahwa dia juga suka dengan ide-ide bagaimana membangun bisnis, usaha dan sebagainya. Itu salah satu contoh ya. Dan kemudian mungkin dari cara berpikir yang lain, atau jadi kebiasaan-biasaan atau habit-habit yang mungkin dia miliki, itu saya melihatnya juga sama dengan kamu gitu loh. Jadi misalnya nih, kamu adalah tipe orang yang saya lihat di sini, kamu tipe orang yang pemikir, kamu tipe orang yang sensitif. Sesungguhnya kalau saya lihat di sini, dia pun juga sama seperti itu ya. Dia tipe orang yang kurang lebih sama dengan kamu. Dia pemikir, dia juga sensitif, dia juga sangat-sangat berhati-hati di dalam melakukan sesuatu. Maka saya melihatnya begini, kamu kan orangnya berhati-hati banget nih, dia juga sama. Terus kamu juga kalau mau memutuskan sesuatu, kamu sangat berhati-hati dan bahkan seringkali banyak pertimbangan. Maka dari itu kadang-kadang karena saking banyaknya pertimbangan, kadang-kadang di situ muncul semacam keraguan gitu kan. Terus kemudian selain keraguan, jadi dalam memutuskan sesuatu itu kadang-kadang agak sedikit lama ya. Nah dia pun saya melihatnya sama seperti itu gitu loh, sama seperti itu. Terus satu sisi lain gini, dia orangnya sensitif ya, dia orangnya sensitif, peka banget gitu ya. Kamu juga seperti itu. Cuman saya melihat bahwa dia itu, kalau dia ya, saya melihat dia bukan kamu. Saya melihat dia itu kayak yang gampang marah juga sih, agak sedikit gampang marah. Tapi sebetulnya dia tuh gampang marah tapi gampang baikan lagi gitu loh. Ya. Dan gampang marahnya itu bukan yang marah membabi buta, bukan marah yang asal-asal marah, itu enggak. Tapi karena memang something happen ya. Jadi ada sesuatu yang mungkin menjadi bagian dari traumatis dia, yang ketika dia ingat sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang serupa atau bahkan mirip atau bahkan sama, itu akan men-trigger traumanya dia. Itu sih yang kalau saya lihat bahwa dari sisi lainnya dia tuh seperti itu. Tapi nggak usah khawatir ya, dia tipe orang yang lembut ya. Jadi saya pikir kamu juga sama seperti itu. Jadi kalian memiliki kesamaan-kesamaan. Terus yang kedua, saya melihat di sini ada cloud shifting ya, dimana perasaan kamu itu sering naik turun ya, moodnya itu sering naik turun. Kadang mood, kadang semangat ya, kadang enggak. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang mood, kadang enggak, kadang semangat, kadang enggak gitu kan. Jadi agak naik turun ya. Bagaikan awan yang berubah-ubah, yang berubah bentuk dan sebagainya. Mungkin setiap orang juga sama sih sebetulnya, cuman gerakan perubahannya ini kalau aku lihat kamu dan dia itu sama. Tapi itu tidak untuk semua hal ya, kalau saya lihat teman-teman, tidak untuk semua hal. Hanya hal-hal tertentu emang iya. Tapi untuk hal-hal yang prinsip ya, hal yang mengenai berkaitan dengan pasangan, berkaitan dengan loyalitas, saya melihatnya nggak semudah itu berubah-ubah. Ya, jadi seperti itu. Nah, di sini saya melihat ada kayak semacam koneksi twin flame antara kamu dengan dia. Berarti artinya adalah ketika kamu merasakan bahwa kok dia gue banget ya, kok dia kayak cerminan gue banget gitu loh. Ya, jadi
Jadi lebih ke situ. Jadi dia kayak semacam cerminan kamu dan kamu juga cerminannya dari dia gitu loh. Ya. Jadi misalnya gini, kamu sering merasakan hal-hal yang sering khawatir, sering cemas dan sebagainya ya. Ada semacam anxiety ya. Mudah-mudahan tidak disorder ya, cuman anxiety aja. Kecemasan-kecemasan. Karena kalau anxiety disorder itu adalah kecemasan yang sudah berlebihan dan ini sudah bisa sangat mengganggu secara psikologis, mengganggu fisik kamu juga ya. Nah, kalau misalnya kamu ternyata mengalami hal-hal itu, ini harus segera ditangani dengan terapi-terapi khusus atau hipnoterapi atau semacam healing terapi ya. Karena apa? Kalau tidak segera ditangani dengan itu, ini akan terus melekat dalam diri kamu dan itu akan merepotkan. Setiap kali kamu melakukan sesuatu, nanti ada rasa khawatir, cemas dan sebagainya. Ya, itu harus segera diberesin. Nah, kembali lagi, sedangkan dia juga sebenarnya basically sama ya. Dia orangnya sering cemas, khawatir dan sebagainya. Tetapi saya melihatnya karena dia itu sudah punya jam terbang, pengalaman, terus kemudian pembelajaran dan sebagainya. Saya melihatnya dia sudah bisa cooling down, bisa lebih kontrol gitu kan. Dia sudah bisa lebih mengendalikan dirinya, ngontrol pikirannya dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi bedanya seperti itu. Tapi basic saya melihatnya sama. Makanya dari situ saya melihat kok kayak ada semacam energy twin flame di sini antara kamu dengan dia. Gitu loh. Nah, so berikutnya bagaimana? Sebetulnya kalau secara energi, saya melihat di sini ada new moon, ada promise gitu ya. Secara energi, saya tidak terlalu meragukan bahwa antara kamu dengan dia, ini energinya cocok ya. Koneksi energi batinnya itu cocok. Ya, gitu. Jadi koneksi energi batinnya itu cocok karena memang banyak hal atau banyak secara basicnya, mindsetnya, kerangka berpikirnya, basic energi kamu itu saya melihatnya secara overall ya itu cocok gitu. Nah, cuma nanti kita akan melihat bahwa ada hal-hal apa saja yang memang harus diperhatikan di situasi dan kondisi kamu itu selanjutnya ya. Saya akan melihat dari kartu tarot yang sudah saya siapkan di sini ya. Jadi saya akan melihat nanti di sini kira-kira seperti apa ya. Jadi itu gambarannya ya teman-teman, gambarannya. Saya akan mencoba untuk shuffle kartu terlebih dahulu untuk melihat lebih jauh seperti apa. Karena di sini saya melihatnya ya, ini sudah ada energi di mana kamu dan dia memang cocok ya, cocok. Kalau saya bilang cocok. Bahkan untuk melangkah menjadi berdealing atau melangkah kepada suatu komitmen ya, itu gampang banget sebetulnya, sudah gampang banget gitu loh. Ya tinggal yes gitu kan, ibaratnya seperti itu. Nah, tinggal bertemu ya, intensitas komunikasi, pertemuan dan sebagainya diintenskan aja ya, pokoknya saling merapat, intinya seperti itu. Ya, jadi kalau saya lihat basicnya udah bagus nih teman-teman. Nah, tinggal nanti saya melihat ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan lebih lanjut lagi ya. Oke teman-teman, ini bacaan bersifat general ya. Oke teman-teman. Jadi bersifat general, artinya untuk semua orang, untuk semua zodiak, all zodiak ya, tanpa kecuali. Ada dua. Oke, teman-teman, mungkin karena saya cowok ya, jadi saya lebih suka dengan hal yang simpel, nggak terlalu bertele-tele. Jadi dalam saya mengeluarkan kartu pun saya tidak terlalu banyak ya, saya lebih suka yang simpel aja. Tapi dari simpel itu saya berharap bisa mewakili banyak cerita, bisa mewakili banyak informasi, bisa memberikan banyak mewakili banyak perasaan, informasi dan sebagainya. Ya, harapan saya seperti itu. Karena kalau terlalu banyak juga nanti ya kadang suka membingungkan gitu kan.
Oke, baik. Teman-teman saya akan melihat ya. Tadi kan sudah ya di kartu, 3 kartu pertama, di Oracle Card ini, saya melihat bahwa di situ ada koneksi-koneksi yang cukup bagus, basic energi yang bagus dan sebagainya. Ya, di sini memang saya melihat ada Two of Pentacles ya. Jadi bagaimana sekarang tinggal kamu dan dia, atau dia dan kamu itu saling menyeimbangkan ya. Menyeimbangkan berarti dengan cara saling berkomunikasi, saling mengetahui satu sama lain, saling menjajaki lebih jauh lagi. Sekali lagi sebenarnya kalau boleh saya bilang, tanpa menjajaki pun kamu sudah sangat-sangat koneksinya bagus banget ya. Dengan dia tuh bagus banget, dan dia dengan kamu juga bagus banget. Cuman maksud saya gini, ya namanya harus hati-hati, namanya juga kalian berdua ya, antara kamu dan dia dan kamu itu sama-sama pernah punya pengalaman buruk ya. Saya pikir hati-hati itu tetap menjadi hal yang sangat penting. Jadi seimbangkan aja komunikasi kamu, perasaan kamu, jaga ya dengan baik gitu. Terus kemudian di sini ada tanda di mana Two of Pentacles ya. Selain kamu menjaga keseimbangan antara kamu dengan dia, jaga pula keseimbangan antara pikiran, perasaan kamu dan segala macam aktivitas kamu. Jangan sampai pikiran-pikiran kamu yang ketarik ke sana, ketarik sama dia, atau ketarik ke dia, atau dia ketarik ke kamu, itu menjadikan kalian itu justru mood untuk kerja itu berkurang ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi semuanya harus imbang, semuanya harus berimbang, harus balance ya. Jadi kamu pikirannya bahagia, happy, senang, tapi pekerjaan kamu juga jangan sampai terbengkalai. Ya, seperti itu. Tetaplah bekerja dengan keras, tetaplah fokus. Artinya begini, ketika kalian memang sudah cocok secara energi, lalu kalian sama-sama berusaha, kalian sama-sama ikhtiar berdoa kepada Tuhan dan memohon untuk katakanlah, bila dia memang jodoh terbaikku, maka pertemukanlah, maka satukanlah kami ya. Itu sebagai contoh aja. Dan ketika Tuhan ternyata meng-ACC kun fayakun, apapun pasti terjadi dengan mudah gitu loh. Jadi di sini saya pikir kamu jalanin aja dulu ya. Jalanin dulu, ngalir aja dulu. Jangan terlalu memaksakan diri ya. Itu pesan-pesan dari kartu yang keluar, energi dari yang saya tangkap. Ngalir aja dulu gitu loh. Karena ketika kamu memaksakan, ini kayaknya nggak bagus ya. Nggak bagus buat hubungan kalian. Meskipun mungkin di sini ada sebagian dari kalian yang belum berdealing. Ada sebagian buat yang kamu yang belum sama sekali belum ada komitmen apapun ya. Jadi bagi yang belum ada komitmen apapun, so di sini pelan-pelan aja mengalir ya, nggak usah dipaksakan, ikutin aja, ikuti pesan Tuhan, ikuti gerak-gerak yang hati yang digerakkan oleh Tuhan, ikuti aja dulu gitu loh. Karena kalau kamu memaksakan ya, ini takutnya malah jadi berantakan. Kenapa? Karena saya melihat dia itu orang yang sangat berhati-hati, tidak mau gerusa-gerusu, tidak mau buru-buru, tidak mau ceroboh dan sebagainya. Walaupun dia tahu bahwa kamu adalah sosok yang baik, kamu adalah sosok yang the best ya, terbaik, yang dia rasakan itu sekarang seperti itu. Artinya ada semacam perasaan dan hal yang dipikirkan bahwa dia ngerasa bahwa kamu itu adalah the best ya, terbaik. Tapi dia masih mencoba untuk mengamati dan merasakan dengan lebih jauh lagi. Nah, jadi ketika itu sudah terjadi atau dia perasaannya sudah seperti itu, kamu jangan sampai buru-buru dan juga merusak citra-citra kamu di mata dia. Ya, itu seperti itu. Sehingga udah santai aja, ngalir aja. Misalnya memang kemudian kalian bisa ketemu gitu kan, ngalir aja dulu. Nggak usah bicara tentang komitmen terlebih dahulu, biar ngalir aja dulu. Karena dengan mengalir itu, saya yakin sekali ketika Tuhan sudah membimbing kalian untuk bertemu, berkomitmen dan sebagainya, maka tidak ada yang tidak mungkin. Semua menjadi mudah, semua hal sulit menjadi mudah. Yang kelihatannya nggak mungkin menjadi mungkin.
Ya, itu kalau saya lihat seperti itu, sehingga teman-teman santai aja, nggak usah terlalu dipaksakan, ya nggak usah terlalu dipaksakan. Oke, jadi itu gambarannya. Terus selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan berikutnya? Nah, yang harus kamu lakukan berikutnya adalah, sekali lagi, tetaplah berdoa, tetaplah memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk, memudahkan semuanya. Di sini saya melihat kamu tetap harus fokus, tetap harus menjalani ini, karena saya melihat dia itu ada hal yang memang harus ibaratnya sedang dia fokuskan dan sedang dia bereskan, sembari mengikuti jalan Tuhan, sembari mengikuti pesan-pesan dari Tuhan. Tapi kalau boleh saya bilang dan kalau boleh saya katakan, koneksi energi kalian itu sudah bagus. Energi dia juga sudah ketarik ke kamu, gitu loh. Perasaan dia atau pikiran dia sudah sering memikirkan kamu. Itu yang harus kamu catat baik-baik, ya. Nah, bahkan dia sudah punya keinginan sebetulnya untuk datang ke kamu, untuk menyampaikan sesuatu ke kamu. Dia sudah kepengen, ya, di dalam hati kecilnya itu sudah kepengen dia melakukan itu. Tapi karena ada satu dan lain hal yang mesti dia bereskan terlebih dahulu, maka sekali lagi pesannya di sini adalah bersabar, ikuti dulu jalannya, ikuti dulu hal-hal yang sedang kamu rasakan saat ini, ya. Jadi kamu harus tetap fokus kepada apa yang sedang kamu rasakan. Jangan sampai kamu beralih fokus, itu malah bubar semua nanti. Nah, di sini saya melihat juga selain dia memang pengen segera datang ke kamu, pengen segera ketemu dengan kamu, dia juga sebetulnya sudah kepengen untuk membina sebuah rumah tangga. Dia sudah kepengen berkomitmen, dia kepengen bahagia, kepengen hidup tenang, memiliki seorang pendamping yang sesuai dengan ekspektasi dia, yang sesuai dengan apa yang diinginkan, yang terbaik bagi dia. Dan sekali lagi sesungguhnya dia sudah merasakan hal itu di dalam diri kamu. Artinya diri kamu sudah memenuhi semacam kriteria yang dia inginkan. Tetapi di sini saya melihat, ya teman-teman, ada kartu terakhir, The Tower di sini. Ini adalah hal yang membuat dia itu traumanya sangat luar biasa. Saya melihat kalian berdua sebetulnya pernah mengalami kegagalan gitu loh, ya, dan mengalami semacam traumatis juga. Nah, maka dari itu pesan dan saran dari kartu, dari energi yang saya rasakan, di sini kalian harus bersabar dan berhati-hati, ya. Karena di kartu The Tower ini adalah kartu yang menunjukkan bahwa kalian pernah mengalami sebuah kehancuran, terutama dia. Dia pernah mengalami suatu kehancuran, ya, di dalam perjalanan dan kisah asmaranya. Dia mengalami kesakitan, luka hati yang sangat luar biasa. Dia pernah mengalami kegagalan di masalah karir dan bisnisnya, ya. Meskipun sekarang boleh dikatakan kalau saya lihat di sini dia sudah bangkit, dia sudah oke, sudah melakukan perjalanan panjang dan melewati itu semua. Tapi dari pesan kartu yang terakhir di sini, kehati-hatian dan kesabaran serta kamu ngalir aja dulu dan sebagainya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu memang dikarenakan ada satu hal yang memang ya itu tadi saya bilang, dia membereskan sesuatu dulu, baik itu yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam dirinya atau secara internal, dan juga apa yang ada di faktor-faktor eksternalnya dia. Kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman, pesan-pesan yang mungkin bisa saya sampaikan buat kamu semuanya. Dan sekali lagi ini bersifat general untuk all zodiac, for all zodiac. Jadi semua zodiak, semua orang bisa mendengarkan ini. Dan semoga energi kamu termasuk ada di dalam bacaan ini. Teman-teman yang kepengen melakukan personal reading atau private reading bersama saya, silahkan aja untuk chat ke WA yang tertera di sini atau ke nomor WA yang tertera di pojok kiri atas di sini di video ini, atau di kolom komentar dan juga ada di kolom deskripsi, ya, dan situ ada linknya juga. Tinggal kamu klik saja langsung terhubung dengan saya atau bantu sama admin terlebih dahulu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe channel Damar Aji biar terus berkembang dan memberikan manfaat buat semua orang. Teman-teman jangan lupa bahagia, sehat selalu. Kita pamitan dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Damar Aji, salam keajaiban, sampai jumpa.